Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks laporan hasil observasi. Di sini kita akan membahas mengenai gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Namun sebelum kita memulai materinya, kita awali dulu dengan doa agar apa yang saya jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan lanjutkan pada slide berikutnya. Oke, topik kita kali ini adalah menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu teks atau paragraf. Dengan demikian, fungsinya sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan. Sementara itu, gagasan penjelas merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan suatu gagasan utama. Penjelasannya itu bisa dalam bentuk uraian-uraian kecil, contoh-contoh atau ilustrasi, kutipan-kutipan, dan lain sebagainya. Oke, silakan perhatikan cuplikan teks berikut ini. Yang pertama, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir, dan batin. Yang kedua, Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Nah, dari cuplikan teks berikut ini, mana yang merupakan gagasan utama dan gagasan pendukung? Kita lihat pada slide berikutnya. Oke, kalian perhatikan tabel berikut ini. Di sini sudah saya bagi menjadi dua, gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, pada paragraf pertama, bagian mana yang merupakan gagasan utama? Kita lihat di situ. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Itulah yang merupakan gagasan utama pada paragraf pertama. Kemudian pada bagian gagasan pendukung kita lihat di situ terbagi menjadi 4. Lingkungan hidup mencakupi benda hidup dan benda mati, kemudian benda hidup perlu makanan dan lain sebagainya. Benda mati antara lain tanah, air, dan seterusnya. Kemudian jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan seterusnya. Kemudian pada paragraf kedua kita lihat gagasan utamanya adalah Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Kemudian sebagai gagasan pendukungnya, Indonesia memiliki hutan lebat. Kemudian di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas, seterusnya. Selanjutnya, ada juga dikenal dengan istilah kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama merupakan kalimat yang merumuskan gagasan utama. Letaknya bisa di awal ataupun di akhir paragraf. Ada pula kalimat utama yang berada di awal atau disebut dengan deduktif dan di akhir paragraf disebut dengan induktif. Dan ada juga yang terdapat di awal dan di akhir yaitu deduktif dan induktif atau disebut dengan campuran. Walaupun terdapat pada dua kalimat, tidak berarti paragraf memiliki dua gagasan utama. Gagasan utama suatu paragraf itu tetap satu. Kemudian kalimat penjelas.
kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pendukung dari kalimat utama untuk memperjelas, menguraikan, dan mengembangkan kalimat umum atau kalimat utama. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari gagasan utama tersebut? Nah, cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi diantaranya yang pertama mendaftarkan kata-kata kunci pada teks. Maksudnya di sini adalah kata-kata yang sering muncul dan kata-kata yang sering berulang pada teks tersebut. Kata-kata yang penting merupakan kata-kata kunci pada teks tersebut. Kemudian, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Memetakan paragraf seperti kalimat utama dan kalimat penjelas seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya. Kemudian kalian tentukan yang mana kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan dari kalimat yang lain. Kemudian kalian tentukan inti dari kalimat utama tersebut. Nah, supaya lebih jelas, silakan lanjutkan pada slide berikutnya. Akan ada contoh yang menjelaskan gagasan utama. Oke, kalian perhatikan teks berikut ini. Di sini ada sebuah teks mengenai pantai. Apa itu pantai? Komponen-komponen dalam pantai dan manfaat pantai dalam kehidupan. Oke, kita lihat di sini gagasan utama dari cuplikan teks di atas adalah pantai merupakan tempat wisata yang populer. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat pertama, kemudian kalimat-kalimat yang ada di bawahnya mengandung gagasan penjelas tentang komponen-komponen dan manfaat pantai bagi kehidupan. Jadi gagasan utama dari teks tersebut adalah pantai merupakan tempat wisata yang populer. Oke, paham ya? Bisa kalian paham ya? Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Semua yang saya jelaskan pada masing-masing slide, kalian tulis kembali di buku catatan kalian dengan rapi ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa belajar, tetap berdoa, tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom.